Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, Kang Hakim masih berada di daerah istimewa Yogyakarta dan mengunjungi sebuah tempat pariwisata yaitu Kedaton, tempat tinggalnya HB ke-9 dan juga HB ke-10. Nanti kita bakal keliling suasana di istana kerajaannya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga ke-10. Nah, ini merupakan pelataran atau area depan ya. Gerbang masuknya dari sana, kita beli tiket di sana terus masuk lewat sini. Nah, itu tuh. Dan di sini ada alat musik tradisional, ada lenong atau gamelan ya dipanggilnya di sini, kalau daerah saya lenong. Terus juga ya alat-alat musik tradisional yang lainnya ya. Dan di sini juga banyak sekali turis dari mancanegara yang datang ke sini. Oh, saya salah, harusnya ke kanan ya, bukan ke kiri tadi dari gerbang ini nih. Nah, ini kan gerbang masuk. Seharusnya saya lewat sini nih. Nah, ini baru benar. Jangan lanjut ke kiri, kalau ke kiri kan di bagian keluar. Jadi nggak bisa ke area sini ya, hanya lihat-lihat saja. Ini ada arca juga ya. Nah, ini area masuk keratonnya mungkin ya, itu tempat pos jaganya dulu. Logo HB ya, Hamengkubuwono. Berarti Ibu Suci itu yang pernah saya konten di Majalengka yang tinggal di tengah hutan tuh, rumah mewah itu masih keturunan Hamengkubuwono berarti. Ini nggak bisa masuk ya, area-areanya terbatas. Itu di foto bareng sama abdi dalam. Tuh tempat tinggalnya atau apanya tuh ya, kalau nggak ada pemandunya sih bingung, karena nggak ada tulisan-tulisan tuh, tulisan keterangan-keterangan kayak gitu ya. Oh, itu ada kereta kencana ya. Ada kereta kencana untuk membawa Sri Sultan atau Raja Jogjanya pakai kuda. Ruang daur hidup. Selanjutnya bangkai putra maupun putri Narso dalam diberi nama dan gelar dalam upacara paring asma. Nama dan gelar tidak hanya diberikan kepada keturunan sultan, tetapi juga sebagai anugerah bagi para abdi dalam yang dapat berubah seiring
dipengaruhi oleh jabatan dan status perkawinan. Nama dan gelar ini menjadi penting karena berkaitan dengan identitas masyarakat keraton. Jadi kalau misalnya acara-acara pernikahan seperti ini ya. Nyantri. Sebelum hari pernikahan, calon mempelai pria harus tinggal di keraton untuk melaksanakan nyantri atau pembelajaran. Jelang pernikahan, prosesi nyantri dilangsungkan di komplek kesantrian. Di pendidikan agama kayak gitu ya. Ini ada makanan-makanan khas dari Jogja. Oh, jadi ini kalau misalkan pesta perkawinan, pesta pernikahan dari keluarga keraton itu sendiri. And to make the house smell good, we burn the Japanese spices. Nah, ini pelaminannya kayak gini. Keluar ke sebelahnya. Jadi kita tuh tidak boleh mengganggu para abdi dalam ya, abdi dalam yang sedang bekerja. Ragam tindakan konservasi perbaikan. Nah, ini alat-alatnya berarti ya. Kalau sebelah sini balik lagi berarti ya. Balik lagi yang tadi ya, tempat yang tadi. Ini bukan area taman di sini berarti ya. Pangasto Aji. Pangasto Aji atau sih? Tempat pameran ya. Ini ada tempat apa nih yang dilarang masuk rumah ya, tempat tinggal. Sebelah sini juga sama ya, tidak boleh masuk. Jadi nah ini kereta kencana di sini, kereta kencana untuk membawa para raja atau Gusti Kanjeng Ratu. Panas banget ya. Ini sambil nunggu steril dulu karena tadi banyak sekali ya anak-anak sekolah yang study tour. Oke, kita masuk lagi yuk ke ruangan yang ini nih. Kita lihat ada apa aja di sini. Jadi kita mah hanya melihat ruangan-ruangannya saja ya teman-teman. Kalau untuk menjelaskan sejarahnya itu harus dipandu, ada pemandunya. Oke, ada barang dan juga pernak-pernik peninggalan Sultan ya. Terus ini sejarah teh di Indonesia ya. Terus ke sebelah sini itu juga sama ya, katanya sebagai landasan pengunjuk dalam.
Nah, ini tempat perjamuan tamu-tamu sultan mungkin ya di sini. Tempat perjamuannya, tempat makannya. Tamu dari luar negeri ataupun ya para pejabat tinggi. Terus ini pasir semua ya ininya tuh. Dan mungkin cuman sekitaran sini aja ya. Udah selesai. Kalau ke sana itu ke banyak tempat-tempat yang tidak bisa dimasuk. Kita tidak boleh masuk ke sana ya. Mungkin tempat tinggalnya Sultan Hamengkubuwono yang ke-11 atau yang ke-10 kali. Yang ke-11 atau ke-10 nih yang masih menjabat tuh. Tempat tinggalnya di sana berarti. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu merupakan wakil presiden ya kedua Republik Indonesia. Ini ada tulisannya tempat apa ya? Jadi bukan penjelasan tentang bangunannya ya, hanya penjelasan ya. Nggak kayak di museum-museum yang lain. Kalau misalkan museum-museum yang lain kan ada keterangan-keterangan kayak gitu. Kalau ini mah nggak ada sama sekali. Ya udah, kalau di sini ya kayak gini tempatnya seperti ini. Kita lanjut ke tempat tinggalnya para sultan, tempat tinggalnya para raja. Dan dari situ kita harus naik beca lagi, bayar tiket lagi. Jadi berkunjung ke sini satu orang itu Rp15.000. Kita lanjut ke tempat kereta kencana nih, naik beca. Jadi ya bagi para pengunjung keliling-keliling di daerah istimewa Yogyakarta, ke Malioboro, kemana gitu ya, tempat oleh-oleh, ini bisa naik beca seperti ini. Udah nggak, Bun? Berarti dari sini ke tempat kereta kencana, Mas? Ke keretanya toh? Ya. Ya depan itu nanti agak kiri jalan. Oh, kiri jalan. Dekat berarti dari parkiran tadi ya? Iya dekat. Enggak, Mas, soalnya udah ada janji di Sleman. Jam 2 nya tuh udah ada janji di Sleman. Yang ini berarti tempat kereta kencananya. Kiri jalan ini loh, Mas. Oh, kiri jalan. Ya. Sampai sini jalannya paling cepat tapi kan dekat. Oh iya. Sampai sini aja ya. Iya, sampai sini. Bayar, Bun. Oke, nah ini tempat kereta kencana. Berarti kalau di sana mah nggak bisa merokok ya? Berapa ini? Itu bayar. Berapa, Mas? Harganya 10.000. 10.000. Ya. Oke, makasih Mas ya. Nah, ini tempat kereta kencananya nih. Tempat kereta kencana dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini tempat kereta kencana Sri Sultan yang keberapa, Mas? Berapa? Tempat kereta kencananya para sultan. Iya. Dari HB1 sampai sekarang 10. Iya. Oke. Dan masih digunakan semuanya. Dan sekarang masih digunakan. Masih digunakan. Kalau tempat tinggal para sultan berarti yang tadi ya? Ya tadi ya ada. Yang Kedaton. Iya, yang Kedaton. Cuman nggak bisa masuk ya? Oh, Kedatonnya. Oh, enggak. Kalau untuk private itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya. Jadi Nggak bisa masuk. ruangan-ruangan yang tadi yang khusus. dilarang itu tempat tinggal sultan yang ke-10, HB Iya. ke-10 sekarang. Iya. Masih ditempatin berarti. Masih. Oh, jadi privasi ya itu Mas. Privasi, Nah, iya. ini tempat kereta kencananya. Ya, ada 23 kereta keraton dari Belanda dan masih digunakan untuk upacara-upacara atau untuk acara-acara festival keraton. Oke. Kemarin Ini juga. di dalam sini boleh merokok nggak? Kalau merokok di luar dulu aja ada tempat duduk. Oh, ya udah. Selesai baru biasa. Ya udah saya istirahat dulu ya Pak. Ya. Nah, jadi sehubungan kita nggak bisa masuk sambil merokok, kita lihat dari sini aja ya. Nah, ini kereta kencana yang masih digunakan sampai sekarang. Jadi mulai HB Hamengkubuwono pertama sampai sekarang Hamengkubuwono ke-10. Nah, ini wah, bagus tuh ya. Ini kereta kencananya ya. Yang paling bagus sih yang itu tuh, nanti kalau misalkan ada acara-acara penting yang pakai yang itu tuh.
Ini tempat istirahatnya di sini. Dan bisa keliling juga ke sebelah sini nih, ke area sini. Tuh. Nanti kita bakal masuk ke sana. Cuman istirahat dulu sambil ngabisin 1 batang rokok. Maklum. Kalau laki-laki kayak gitu, kalau nggak ngisap rokok 1 hari, ya kayak gimana? Makanya saya tuh kalau misalkan jalan-jalan ke area hutan suka ngos-ngosan karena napas kretek. Berarti untuk masuknya lewat sini, Pak? Lewat sini. Berarti di sini ada museum. Selain kereta kencana itu ada museum apa aja, Pak? Museumnya apa aja di sini selain kereta kencana? Ya cuma kereta. Cuman kereta. Wahana Rata. Lewat sini, Pak. Dari sini. Oh, dari sini. Iya. Halo sahabat keraton, selamat datang di kabinet dalam Museum Wahono. Saya Pak Jajan yang akan mengajak kalian semua Misi, Mbak. ke arena sejarah dari tempat ini yang ketip petualangan. Jadi pas awal masuk kita disambut dengan penjelasan yang dari layar tadi ya. Nah, ini Kiai Durmasari. Durmasari merupakan kuda keraton pada masa Sri Sultan Hamengkubuwana yang pertama. Pelana yang dipasangkan pada tubuh kuda merupakan pusaka yang disebut Kanjeng Kiai Cekatak. Durmasari itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini kuda Sultan Hamengkubuwana yang pertama, kayak gini, gagah sekali ya. Terus kalau yang ini kuda penarik kereta. Kuda penarik kereta merupakan kuda yang dipilih secara khusus berdasarkan syarat keturangan perlengkapan dan dipakai berbeda dengan perlengkapan kuda tunggang karena fungsinya yang utama adalah sebagai penarik kereta. Nah, ini kuda-kuda penarik kereta warnanya hitam. Ini apa nih? Kuda apa ya? Merupakan salah satu kuda hitam yang dimiliki Sri Sultan Hamengkubuwana ke-8. Kuda ini biasanya digunakan dalam upacara-upacara kebesaran dan juga geladi pasukan. Winukara juga digunakan dalam upacara penobatan putra dalam yang bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana ke-9. Nah, ini kudanya, kuda warna hitam. Aksesorisnya ya, seperti ini. Ada foto. Berarti di sini ya untuk berfoto, untuk posenya. Kameranya gimana? Harus di-scan ya. Ini sama juga ya. Kita sempat berfoto. Busana abdi dalam Somatali ya kayak gini. Busana yang warna kuning. Kalau ini busana abdi dalam size lama. Terus di sebelah sini juga ada busana abdi dalam size baru. Payung kebesaran Sultan. Nah, payung-payung kebesaran Sultan seperti ini. Payung atau sangsang bahasa Jawa merupakan bagian dari busana kebesaran sekaligus penanda status royal. Tidak hanya Sultan dan keluarga, namun masing-masing pejabat keraton pun memiliki payung sesuai dengan kepangkatannya. HB7. Biasanya pernikahan Gusti BR ya, itu apa tuh? Musabijah putri dari Sultan Hamengkubuwana ke-7 dengan Adipati Mangkunegara ke-7 pada tahun 1920. Oh, ini yang dipakai pengantin. HB7 yang ini untuk pengantin wanitanya dan ini untuk pengantin prianya. Yang sesuai dengan usia Nabi Muhammad menurut perhitungan tahun Jawa. Dua pohon beringin yang berada di tengah melambangkan hubungan manusia dengan Allah. Oh, otomatis pintunya terbuka. Kaget. Tadi dikira ada yang buka dari luar. Ternyata otomatis buka sendiri ya. Nah, ini kereta kencana.
Tikus nomor 10. Kereta ini digunakan untuk acara khusus seperti pengadilan dan penjatuhan hukuman pada masa pendudukan Jepang. Boleh digunakan namun tidak diizinkan dengan logo mahkota sehingga logo tersebut pernah dilepas atau ditutup dengan cat. Keiko Taharja ya. Kereta ini dibuat di Berlin, Jerman pada tahun 1927 oleh dipesan khusus untuk menantu Sultan. Kabin kereta Keiko Taharja dapat menampung 2 orang dan ditarik oleh 2 ekor kuda dan dikendalikan oleh kusir yang ada di bagian depan. Wow, bagus ya. Udah ada AC-nya kali ya. Kayak kendaraan jadul ya, kereta-kereta jadul ya. Sekarang mah mobilnya Mercy gitu ya. Kalau dulu kayak gini mungkin Alphard, sekarang kan pakainya. Kalau dulu ya kayak gini. Ini sih Mbak, ruang kandang kuda. Wih, otomatis juga ya terbukanya. Nah, ini kandang kudanya Raja, kandang kudanya Sultan. Nutup sendiri. Ih, ada kuda. Oh bukan ya, dikira kuda asli, ternyata patung, tapi nampak terlihat seperti kuda asli ya. Tuh, pintunya otomatis terbuka lagi. Kereta Rata Biru. Kiai Raja Pawaka. Kanjeng Kiai Garuda Yaksa, kereta penempatan Sultan. Kanjeng Kiai Garuda Yaksa merupakan kereta pusaka yang diproduksi oleh perusahaan Hermans dan Kori dari kota Den Haag. Kereta ini dipesan semasa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7 sekitar tahun 1867-1869 dengan jenis kereta coupe. Akan tapi karena ini baru selesai diproduksi masa Sultan Hamengkubuwono VII, Kanjeng Kiai Garuda Yaksa menjadi kereta utama yang digunakan oleh Sultan dalam berbagai mungkin ya upacara kenegaraan. Kereta ini pun menjadi kereta pilihan yang digunakan untuk kirap penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-8 tahun 1981, Sultan Hamengkubuwono ke-9 1940 dan Sultan Hamengkubuwono ke-10 1989. Logo HB. Kanjeng Kiai Jimat. Kereta Kanjeng Kiai Jimat digunakan pada upacara penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sampai ke-3. Kereta ini merupakan hadiah dari Gubernur Jenderal Jacob Mosel Kanjeng Kiai Jimat karena terdapat patung putri di bagian depan kereta. Sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 sudah tidak digunakan lagi. Wow. Kiai Rata Pralaya. Kiai Rata Pralaya merupakan kereta pembawa jenazah Sultan, termasuk kereta besar karena digunakan untuk membawa jenazah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan 9. Pembelian nama dilakukan kemudian disesuaikan dengan keduanya untuk membawa jenazah, maka disebut Rata Pralaya. Oke deh, mungkin cukup sekian aja ya keliling di Keraton Kesultanan Yogyakarta. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.